Video ini dibuat atas dasar kritikan Serikat Buruh Pengurus Komisariat Federasi Hukatan Desa Belanti Jaya, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi, dalam memperjuangkan hak atas ketidakadilan birokrasi dan tekanan dari kelompok luar lain. Walaupun nyawa jadi taruhannya. Hidup Hukatan! Ironi, berjuang demi hak dan priuk nasi, kata tersebut seringkali terdengar dari wacana sebuah kelompok serikat pekerja bongkar TBS kelapa sawit di sebuah wilayah Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi. Mereka adalah sosok-sosok pekerja keras, menyatukan tenaga dan semangat dalam persaudaraan yang kuat, yang setiap hari bertarung melawan beban berat dan terik matahari dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nama saya Mahmud. Kalau dalam organisasi itu kan sekretaris satu dari organisasi yang pernah Hukatan ini. Itu kan PHL yang dia handle gitu tuh bongkar muat di pabrik, dulunya gitu tuh memulak berdiri itu pakai apa, gabung dengan Serikat Pekerja Buruh Transportasi Indonesia ya tuh, atau singkat daripada SPTI. Dulu tuh awal mulai berdiri tahun 2018. Dasar terbentuknya lah adonyo apa, adonyo kumpulan buruh, kumpulan masyarakat setempat yang kita kumpulkan untuk melaksanakan pekerjaan bongkar muat di pabrik. Sehingga kita himpun lah pada waktu itu dalam suatu serikat yang tergabung dalam Serikat FSPTI. Dulu kan jelas, waktu itu kan kita dapat kabar MPH itu cerita dari awal kan, kita dapat kabar bahwa PT yang selama kurang bergerak, kurang aktif, SJL dapat kabar di take over Asian Early Group. Nah, itu awal mula ada ide-ide berjalan ya kok. Adalah bahasa wacana untuk pendirian pabrik sini. Jadi pabrik itu belum jadi, kami lah terpikir ya, bahasanya pabrik nanti di mana-mana tukang bongkar kan ada karyawan pabrik. Maka kami lebih pikir kita buatlah serikat pada waktu itu. Kalau tidak salah tuh pabrik itu 2018 ya. 2016 kami lah buat. Kami lah gabung ke serikat, buat nama serikat, gabung dengan serikat yang namanya FSDI, Federasi Serikat Pekerja Buruh Transportasi Indonesia, dalam kurung FSPBTI kan itu. Gabunglah, daftarkan lah. Sehingga waktu itu pun dinas pun bertanya, kamu kan di mana nak bergawe? Jadi itu maksudnya. Ada pak di sana, ada pabrik yang luka. Tuh, bilang kan, saudawi. Rupanya kan bahasa orang itu pemerintah kan mustahil tahu. Memang wacana itu ada. Sehingga kami itu 2016 kan daftar. SPTI kumpul, masyarakat kami kumpulkan, kami mau. Aduh, sebenarnya pada waktu itu antusias masyarakat, saudara dulu kita juga tidak begitu nih lopen.
untuk menjadi anggota itu ada begitu open lah dengan kategori untuk ngumpul 30 kan susah nggak gabung Aida itu bahasa gabung serikat untuk kamu gawin ngadong banyak kan itu bahasa orang dulu apalagi ada bahasa dulu tuh pendaftaran macam daftar kalau kita duit nyetak kartu duit nah itu 300.000 kena waktu itu pun banyak kan tidak jelas nah itu kan erot ada jelas lah kan namun tidak juga biar itu berjalan tak tuh tapi on 30 tapi on 60 hingga pemerintah berdiri kita siap kalau untuk kontrak dengan PT waktu itu untuk menawarkan diri jasa kami untuk bongkar muat. Nama saya Suwarno. Umur saya kurang lebih 42 tahun. Sudah lama bekerja jadi bongkar muat ini, Pak? Alhamdulillah sudah lama dari mulai semenjak berdirinya pabrik di sini. Tahun kalau tidak salah itu tahun 2018 bulan September kalau tidak salah itu kami langsung cetak lah kopi. Lumayan lama sekitar 5 tahun. Berarti memang dari mulai awal pabrik berdiri Bapak sudah bekerja di sini ya, Pak ya? Sudah. Jadi berapa Pak pendapatan per hari ya, Pak? Ya tidak pasti kalau pendapatan per harinya relatif. Kalau pas lagi mobil rame, ya alhamdulillah banyak kadang dapat lah untuk jajan anak, istri kan, untuk istri untuk belanja. Jadi penghasilan per hari itu nggak menentu, nggak pasti berarti Pak ya? Oke. Kalau pas mobil lagi aduh kami dapat lumayan kan dapat satu atau dua jadi nggak Kalau menentu. dapat satu menentu ya juga, itulah, ya. dapat Iya. satu Iya. mungkin Nggak bisa kadang dipastikan berarti Pak ya? Nggak bisa, Iya. nggak bisa. Jadi cukup tidak pendapatan di sini untuk menafkahi keluarga Pak? ya kalau dibilang cukup karena itu adanya seperti itulah ya bisa disebut cukup disebut ya karena sebegitulah ada Pak. Enak nggak Pak kerja di sini Pak? Bilang enak ya enak lah bilang enak Karena kami kan itulah kerjaan kami, jadi mau nggak mau kami harus mempertahankan itulah kerjaan kami. Oh itu Jadi begitu Pak hanya ya? seperti itulah kami bisanya. Nama saya Andrianto, umur 30 tahun. Sudah lama Pak. Dari mulai awal pabrik berdiri saya sudah bekerja di sini Pak. Jadi waktu kami di sini Pak ya baru bongkar muat Pak, buat 2 tahun. Status pekerja kami di sini statusnya BHL Pak. Jadi yang bayar upah kami itu Pak, TBS yang kami bongkar Pak, supir yang bayar gaji kami Pak, dari pihak pabrik Pak. Karena kami BHL Pak. Pokoknya sebelum pada itu ada juga desa tetangga yang buat. Nah, tergabunglah uang itu kalau tidak salah di Federasi SBSI. Kalau FBTI kan SBSI federasinya. Kalau uang itu kan SBSI Serikat Buruh Seluruh Indonesia gitu. Sehingga waktu itu lah bentrok juga. Itu tuh kan di ketuai ataupun ditenggarai oleh uang dari desa Bukit Harapan, Rian Mendropa waktu itu ketua. Hingga kemarin sempat juga TikTok, alhamdulillah itu damai, selesai lah pada waktu itu. Mengakui lah mereka bahwasanya anggota kita lah yang ibaratnya yang lebih dekat atau lebih elok sama lah, tapi yang lebih komplit lah. Bahasanya kami waktu itu tidak terpaku kepada satu desa anggota kita. Tidak terpaku kalau desa kita ke desa Belanti, tidak terpaku anggota kita desa Belanti Jaya. Itu ambil Belanti Jaya, ambil Bukit Harapan, ambil Tapasari, ambil Bukit Kemuning, ambil Rantau Gedang, Sekati Baru, pokok terdekat ke dia ambil. Setidaknya seorang waktu itu masuk ya, sedangkan orang kita tidak. Mereka itu kan banyak di Bukit Harapan akhirnya
melalui mediasi dan sebagainya, melalui pertimbangan bahwa kita desa yang paling dekat, kita yang paling banyak kontribusi dengan PT, kita pula yang paling dulu daftar. Nah, sehingga dipilihlah pada waktu itu kita kan. Jadi masalah kehibutan tuh damai ya pada waktu itu. Tak henti-hentinya persoalan datang. Dari awal pendirian hingga saat ini, serikat buruh yang saat ini bekerja terus mendapat persoalan lain dari luar, bahkan dari birokrasi dinas yang terkait dengan ketenaga kerjaan, hingga tekanan dari kelompok luar yang ingin mengambil alih pekerjaan mereka. Singkatnya kan seperti yang saya sebut tadi, itu dulu awal buka itu berdiri itu kita gabungkan SPPTI. Selang beberapa waktu dikatakanlah tidak memenuhi syarat. Namun sebelum memenuhi syarat itu ada kekisruan lah kami di dalam tubuh organisasi SPPTI itu, sehingga terjadilah dua kelompok pada waktu itu. Bahwasanya pengurus yang lama, pengurus pendiri yang maaf cakap dulu itu pengurusnya saya tunjuk secara aklamasi ya, awal dituntut oleh anggota yang diwakilkan oleh saudara Hole. Karena tuntutan itu sampai ke pihak kepolisian, aku damailah dengan tuntutan, yaitu pengurus lama itu kan diminta dikembalikan uang 120 karena itu kan para buruh yang ada, para anggota yang ada menurut pemahaman dari saudara Hole. Dan pengurus yang ada sungguh mundur. Terjadilah mundur waktu itu, sehingga adalah masuk ke pemimpin itu diambil oleh saudara Hulik dan kawan-kawan itu selama 3 bulan transisi. Setelah itu sesuai aturan dan kesepakatan anggota semua untuk mengisi kekosongan daripada kepengurusan, maka dibuatlah suatu pemilihan yang tertib, yang sesuai dengan aturan, sehingga pada waktu itu dicalonkanlah anggota kita. Yang pertama saudara Hulik, yang kedua saudara Husin. Berjalan muluslah pada waktu itu, sehingga dalam pemilihan itu dimenangkanlah oleh saudara Husin. Dikala saudara Husin itu mulai menjabat secara tetap ataupun definitif, maka sudah selayaknya lah saudara Usingo sebagai ketua meminta pertanggungjawaban saudara Hulik atas kepemimpinannya selama 3 bulan, yang mana antara pemimpin yang lama, pengurus yang lama telah melakukan perdamaian dan penyerahan surat terima jabatan dengan saudara Hulik, terus dilakukan oleh saudara Hulik sebagai pelaksana kurang lebih 3 bulan. Maka secara aturan setelah pemilihan atau setelah ada pengurus tetap, maka pertanggungjawaban ataupun serah terima harus dilakukan Hulik oleh kepada pengurus yang baru itu saudara Husin. Namun dalam hal itulah mulai nampaknya kekisruan itu Pak, hingga sampai kini keukatan. Sini dapat saya lanjutkan. Rupanya saudara Hulik ini tidak ada bisa lagi ataupun tidak mau serah terima. Dengan kategori tidak mau serah terima itu dengan terbukti dia tidak membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaannya untuk diserahkan kepada pengurus yang telah dipilih dan dilanjutkan. Namun itu tidak dilakukannya. Bahkan dia berinisiatif memprovokatori kawan-kawan, sehingga dia mengambil tindakan mengundurkan diri dari serikat kami yang lama itu SPTI pada waktu itu. Sehingga kurang lebih adalah yang mengikuti beliau itu kurang lebih 16 orang lah ya, kurang lebih 16 orang. Rupanya pengunduran diri mereka ini bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Rupanya mereka mengundurkan diri daripada kami SPPTI pada waktu itu. Mereka membuat suatu kumpulan lagi orang 16 ini, membuat serikat baru dengan anggota yang lebih banyak baru lagi.
mereka tergabung kepada serikat yang bernama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, SP3, SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Nah itu kurang lebih, ataupun kalau kita singkat tuh menjadi SP3 SPSI kayak gitu. Didaftarkannya lah serikat mereka, minta pencatatan di dinas, yang mana objek kerjanya rupanya mereka punya niat untuk mengambil alih pekerjaan tersebut, baik pekerjaannya ataupun mengambil alih kepengurusannya, atau kalau bahasa training ke apul bahasa gitu, kudeta. Nah kudeta kalau bahasa training kan nyola tak menang panas hati pengen jadi pengurus juga, maka kudeta itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dinas, itulah awal mula perkara yo. Sehingga tiba-tiba dinas mengatakan kami tidak memenuhi syarat yang SP3, dan dia merekomendasikan kepada perusahaan SPPTI, dan dia merekomendasikan SP3 saudara holding tadi untuk yang bekerja di situ. Kan itu awal mula. Ya secara logika sudah masuk lah kayak gitu, dengan kategori orang lama tidak ada sah pegawai di situ, orang baru yang disahkan pegawai di situ hanya berdasarkan serikat. Padahal secara aturan dan undang-undang kalau kita baca nak berserikat, nak tidak orang tuh di mana juga boleh-boleh baik, tidak ada harus berserikat. Aneh bahasanya udah yang dituangkan mereka seolah mencari bahasa SPPTI itu tidak memenuhi syarat untuk bisa dibuang. Itu tujuannya saya tengok. Cuma kan kalau memang benar-benar dinas itu benar-benar baik, benar-benar memikirkan masyarakat yang sebenarnya, benar-benar tidak akan membuat kekisruan. Jadi kekisruan itu galau dari dinas, dari Indonesia tengok. Harusnya kalau memang kami ini kurang baik, diperbaiki. Di mana yang salah dibetuli, kan gitu. Mana yang kurang rapi dirapi, kan gitu harusnya. Tapi saya tidak tahu ada kepentingan apa saudara holik dengan dinas tuh, sehingga dia langsung mengejas ataupun langsung mengatakan tidak memenuhi syarat dan merekomendasikan PT untuk menerima SP3 SPSI. Padahal simpel sekali, masalahnya kecil pada waktu itu. Cuma ada di dalam struktur SPTI itu ada ASN, nah gitu. Ada ASN tuh, nah itu yang katanya tidak memenuhi syarat. Kalau yang aturan undang yang mengatakan tidak boleh ASN, kan tinggal buat, tidak perlu harus kita gantikan, kan gitu. Itulah awal terjadinya mulanya itu. Nah karena SPPTI, kan itu kan supaya sampai ke hukatan ya. Karena SPPTI itu tidak memenuhi syarat, berpindah pula kami banyak tadi ke serikat yang lain, kan gitu. Nah itu cerita saya ini kan belum putus. Dari SPPTI kami tadi pindah ke SPTN. SPTN itu suatu serikat yang berorganisasi tidak sampai pusat Jakarta, tapi yang didirikan di Provinsi Jambi. Sehingga pimpinan tertingginya disebut dengan Dewan Pimpinan Nasional, berkantor berpusat di Pondok Meja Jambi. Ketemulah kami dengan pengurus yang ada, berupaya untuk mendaftarkan legalitas. Enggak, awal pencatatan di Disnaker pertama kali atas serikat yang dari pertama sampai sini sampai masalah. Kalau serikat kita pertama SPPTI dulu lah dicatat, nanti hal timbul hal tuh kalau ada SP3 SPI yang mendaftar itu disahkan, apa kami tidak disahkan, kan gitu. Nah itulah mulanya. Kalau dulu kita terdaftar tiba tidak memenuhi syarat, kita cari memenuhi syarat SPTN, tidak juga dicatat. Bak hilang di telan bumi, baik tinggi cerita, kan gitu. Masa kami kebaik pengurus SPTN tinggal apa maksudnya? Tidak ada begitu open, bahasa tidak tanggapan dinas sudah nyam. Namun kami juga terus dikorek. Kayak apa? Kerja tuh uang holding termasuk SP3 turun kerja. Kepentingan kami tadi sampai lah pula kami bertemu dengan uang hukatan. Kayak itu. Masuk ke kami hukatan. Masuk ke hukatan dulu. Bahasanya masih juga uang dinas catat. Alasannya bertele-tele yang paling rumit aja bahasanya tuh.
nak masuk ke hukatan, kami mau mencatat karena Bapak selama ini terdaftar sebagai pengurus tercatat di dalam suatu serikat SPPTI, maka Bapak harus mengundurkan dari SPPTI. Kan lucu saya tengok. Dia dewe yang mengatakan tidak memenuhi syarat, tapi di sisi lainnya pula suruh kami mengundurkan diri. Kalau sesuatu yang tidak memenuhi syarat, kenapa lagi kami mengundur diri? Kan gitu bahasanya. Oke, bahasa itu bengaknya orang tuh kami turut ngecil panggal walaknya, supaya banyak-banyak bercerita. Kami turut buat pengunduran dari SPTI. Ajukan. Ya, setelah diajukan balik lagi sama kami. Apa bahasanya? Harus diketahui oleh pimpinan tertinggi, setidaknya pimpinan tertinggi di Batanghari atau sebut dengan DPC. Kan itu bahasanya. Kan tergado-gado. Sedangkan undang-undang mereka, dasar mereka kerja terkait hal pencatatan jelas. Aturan yang mengundang itu yaitu keputusan Menteri Kepmen nomor 16, Kepmen 16 garis miring Men garis miring 2001. Itu jelas kalau tercatat di dua serikat, maka buruh tersebut atau pekerja tersebut cukup membuat pernyataan yang tertulis serikat mana yang diwakili. Kan itu. Nah, dengan kami mengundurkan diri dari SPPTI dan kami mendaftarkan ke hukatan, itu sudah jelas. Berarti kami mundur dari SPPTI dan memilih. Mendaftarkan sama dengan memilih. Tidak perlu dengan bahasa kami memilih, kan bengak. Setiap kami mendaftarkan itu keinginan kami. Tidak sah juga, harus terpaksa juga. Kami nemu DPC daripada SPPTI Batanghari. Ya kalau DPC ngerti permasalahan sebenarnya yang sedang ribut, dia tahu kami boleh dimudahkan kalau kami usah cak selesai. Kan itu. Tak juga, daftar lagi, balik lagi berkas kami. Alasannya apa? Kami masih tercatat di SPTN, gitu kan? Akan tidak masuk akal. Sedangkan nyong atau tidak mungkin di suatu saat yang sama terdaftar di dua serikat. Seharusnya kalau kami sekarang untuk daftar ke hukatan, logikanya harusnya kami cukup mengundurkan diri dari SPTN, kan itu harusnya. Di waktu kami dari SPTN itu cukup dengan SPPTI. Nah itu kalau langkah yang benar. Atau enggak, kami diminta oleh SPTN. Nah kenapa minta SPPTI dulu? Ya kan kalau memang masuk SPTN diminta SPTI yo. Tak mungkin gitu dalam suatu saat, dalam suatu waktu itu dua serikat. Paham nggak maksudnya? Kan juga tuh saya. Kalau memang oke, kami turut juga lah. SPTN, tak buat yang pengunduran. Balik lagi dengan alasan yang sama. Harus diketahui oleh ketua ataupun pengurus daripada SPTN yang lebih tinggi dari kami. Sampai kami disuratnya bahwa kami belum memenuhi syarat sesuai dengan Kepmen 16 dan Kep 16 Men garis miring 2001 pasal 5A ayat 2A. Akan kebengak ordinator dipikir waktu itu. Itu buka yang Kepmen 16 itu udah ketik bahasa apa? Pasal 5A ayat 2A itu udah ketik. Kita balas surat bahwasanya apa? Dinas itu melakukan pembodohan terhadap itu kan. Jawabannya apa? Lucu lagi jawaban orang. Salah tulis. Salah ketik. Dinas yang seprofesional itu seharusnya. Iya. Dinas yang harusnya berpikir maksud itu profesional dia begawe, itu fokus dan tugasnya jelas harusnya. Kok salah ketik dan berkali-kali salah ketik. Jadi sekali dulu galau suratnya salah. Kan tidak jelas. Kalau macam itulah pemimpinnya sudahlah habis lagi tuh. Maka tak akhir kok masih ada lah bahasanya. Jikalau bapak pengurus PK Hukatan Desa Belanti Jaya berkenan, gitu bahasanya kan. Kami akan memfasilitasi pihak bapak untuk bertemu dengan pihak SPTN. Nah, tidak lagi lah pikir. Kok apa lagi? Bungkus yang nomor mengak. Jelas kenapa mungkin gitu SPTN. Cukup harusnya kan kalau kita gitu, aturan undang-undang mereka kan dasar pedoman kitab petunjuk mereka itu bekerja dalam hal pencatatan jelas. Petunjuk di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk mencatat suatu serikat telah ditunjuk aturan oleh negara dalam keputusan Menteri. Keputusan Kep 16 garis miring Men garis miring 2001.
itu lah ditunjuk caranya. Nah, lah ditunjuk caranya. Jikalau seseorang atau para pekerja atau buruh tergabung dalam dua serikat, cukup membuat pernyataan secara tertulis. Serikat mana yang dipilih. Dan namun itu kata apa? Tadi sebagian matahari tidak nama-nama. Harus ketahui di ketua DPC, harus pakai materai. Nah itu saja. Jadi maksud gini sudah. Kalau seandainya terjadi apa-apa ke depan, kalau masalah tidak dicatat, gitu. Masalah dicatat, nyolah tanggung jawab lagi. Itu soal aturan undang yang mengatur itu ilegal silahkan. Itu di mana kita jelas kok kalau gini serikat yang kita bergabung, Hukatan jelas itu ada DPP, ada Porda, Dewan Pimpinan Pusat jelas itu tinggal sourcing lagi Google. Nampaklah, nampak. Nah, ini terkait nyonak lagi nyatat, yo tidak nyatat berhenti. Demo tentulah kata saya pernah demo kalau salah 28 demo Hukatan di Kabupaten Betari sebenarnya simpel kecil misalnya cuma kawan-kawan para buruh anggota kita kok cuma minta dicatat minta Hukatan kok yang didirikan bahasanya itu pengurus komisariat ataupun pengurus unit kerja itu dicatat oleh dinas karena aturan model itu kan maksudnya diinstruksikan untuk dicatat. Mau dinas tidak nyata apa tidak jadi alasan seperti yang disebut tadi belit batele-tele tak kepentingan apa dalam itu kita tidak tahu. Nah, maka setelah dikenal ini kok apa definisi apa arti apa manfaat dicatat dinas saya pikir tidak bisa penting lagi lah kita lah coba elok namun nak juga elok itu coba bicara aturan dan undang-undang. Yo dewe tidak bisa melaksanakan aturan undang-undang. Siapa lagi lah? Demo di Kabupaten Betari 2 kali. Namun galutnya tinggal nyata alasan seperti tadi lah. Dulu kami demo tuh lantaran kami tidak tahu lah. Kalau gini kalau tahu, soalnya rugi demo. Tidak dicatat tidak golah. Kan kami kira udah dicatat udah salah. Tidak boleh begawe, punya tidak. Aturan itu jelas undang-undang. Berserikat tak berserikat, memilih serikat, membuat serikat itu hak kita. Gitu. Tak berhenti dari masalah pencatatan legalitas di Snakertran, pihak luar pun terus datang menekan, ingin mengambil alih pekerjaan atas dasar legalitas. Saya sebut itu bentrok itulah. Itu disebabkan maaf cakap lah. Dulu saya cerita lah dikit ya. Bentrok SP3 SPSI kemarin yang masuk SP3 SPSI kita bicara balik lagi ke Holik dulu anggota kita lah tiba-tiba kini mereka mundur gabung di SP3 SPSI difasilitasi pula buat pihak apa tadi pihak disnakerin matangari dicatatnya padahal dia tahu Holik dia mau kamu kapung Holik itu bukan tak boleh bergawe, dia dulu bergawe mundur oleh kami gabung yo, basyo dia rekrutnya orangnya belum pernah bergawe tergabung dalam serikat itu tadi difasilitasi oleh orang dinas pakailah modal orang dia nak masuk bergawe itu karena dicatat itu. Jadi seolah-olah kalau dicatat hak bergawe, tidak dicatat tidak hak bergawe aturan mana buat macam itu kan tidak ngerti atau undang-undang tenaga kerja dengan atau model sudah yang seharusnya bergawe dulu baru berpikir kita bergabung dengan serikat mana kok tidak serikat dulu soal serikat yang punya gawe dalam bahasa kategori itu kan itu serikat ada untuk buruh itu yang menang bukan buruh itu ada untuk serikat bukan buruh itu untuk diperas diambil upeti diambil P untuk bayar ke serikat tak tapi buruh itu ada untuk serikat ya setiap buruh itu ada untuk serikat ada feedbacknya dari buruh tadi berpikir untuk kepentingan serikat berpikir untuk personal serikat bukan artinya serikat yang apa yang menentukan tapi hak tertingginya di buruh yang menentukan bukan serikat nah itu kalau buruh itu jelas undang-undangnya jelas dalam apa kalau tidak salah saya itu dalam undang-undang nomor 21 tahun 2000 itu kan jelas
Kalau gini kan bete elok-elok aja. Nah, cuma masalahnya gini kan ada di dua serikat. Nah, nggak tahu lucu ke bahasanya. Ada pula bahasanya, ada pula serikat yang dicatat oleh dinas. Anggotanya kenyuan bekerja. Begitu. Itu kalau kita baca sejarah aturan, kita bicara aturan, harusnya ada yang bekerja dulu baru bentuk serikat. Kecuali petamu itu macam begitu tadi, petamu kan. Mustahil kita nak kerja dulu, belum buat serikat, benar belum ada. Kalau gini kan ada yang begawe. Yang begawe kalau yang bentuk serikat. Kau tak dinas, kau memfasilitasi uang yang tak ada begawe, bentuk serikat, suruhnya begawe di situ. Padahal kalau dinas lah tahu bahasanya di situ ada kita yang begawe. Tapi tak dibuat serikat, untuk ngumpul wadah orang banyak, yang belum begawe, suruh begawe di situ. Nah, kan rumusnya kan suruh ngadu orang loh. Yang selama kau mungkinnya benci, gawe tak berhasil. Gawe apa itu ada hasil tak beda. Nah, tiba-tiba nengok kami kini ke enak ngancu, dapat sehari. Kerja sehari dapat beli beras setengah karung kan itu enak nampaknya. Nanti tuh bahasa pengen juga nak masuk di kami ke bukan kami dan nak nama. Nah orang lah banyak kerja dikit, hubung sedikit lah bahasanya. Air sebotol, wah 5 lepas haus. Kalau cepat air sebotol wah 50 kan udah haus. Terus sudah kau cari lah gawe lain. Harus juga orang dinas macam tu. Kalau dia mikir-mikir masyarakat ni benar-benar dia selaku dinas yang menangani tentang tenaga kerja, benar-benar memikirkan rakyatnya. Jangan dibesarkan sikap gawe banyak gawe lain. Contoh kami kan di pabrik tu kebongkar, ya tak? Dinas harus mengakomodasikan ke PT itu tukang muat ni. Ya jelas logika lah. Benar nak dibongkar tu pasti dimuat dulu. Kan itu bahasanya. Nah cari berarti kalau kau pegawai tukang bongkar, kalau dinas cerdik ataupun ada licik lah kan. Nah kamu kalau kamu kena pegawai juga jangan di situ. Kalau ada maksud tu. Nah situ kalau ada orang pegawai, mana pegawai lain? Kau orang tu bongkar berarti ada muatnya. Siapa muatnya? PT kan kita tahu lah. Yang muat dari mana? Nias sana, Medan sana, Jawa sana kan jauh. Jadi ambil PT. Seharusnya kan kalau masyarakat setempat kan dibudidayakan tu hewan teraman dah. Apa bahasa itu? Apa bahasa masyarakat tempat kau lah yang diperhatikan. Kalau yang mendetik gawe, suruhnya buat organisasi, buat kumpulan. Bahasa apa? Perkumpulan muat sawit serikat A atau serikat B kan tu. Nah itu baru sepadan. Jangan pula bahasanya yang ada telah dipodok. Tegaskan ke PT setempat. Pak, utamakan masyarakat setempat. Masyarakat setempat kau tidak perlu nak jadi manajer asisten tak. Maksudnya gawe berat, gawe kasar pun mau bagi ke orang ni. Apa macam tu kau nak ada orang suruh dia kumpul, salah. Tu namanya nak nyuruh kami beribu. Kalau terjadi ributnya, salah siapa? Salah dinas. Kalau bercerita. Nah, jadi ceritanya kami itu dari pagi sudah mulai bekerja. Kalau tidak salah waktu itu tanggal 24 September. Senin, tidak salah. Senin. Jadi kami pagi masih tetap bekerja. Senin tanggal 4 Terus kami kerja itu dari pagi sampai datangnya sekitar jam 10 lah kurang lebih. Para Lazy Holic itu dengan rombongannya datang untuk merebut kerjaan kami lah yang pasti. Otomatis kami bertahap. Disitulah yang kami sayangkan terjadilah ada para ibu-ibu ini juga kami sangat menyesalkan lah. Tapi lantaran ya gimana ya Mas ya? Dia tuh bukan sekali dua kali dia datang ke sini itu untuk mungkin merebut lah kerjaan kita udah. Jadi kami ini sabar tuh pasti dulu yang namanya manusia tuh ada sabar maka ada Pak. Kemungkinan waktu itu karena kami sudah terlalu sabar menghadapi masalah ini. Bilang gimana? Ya, Hilap lah. terjadi lah kan kayak gitu udah. Iya, betul. Jadi kami ini sabar tuh pasti dulu yang namanya manusia tuh ada sabar maka ada Pak. Kemungkinan waktu itu karena kami sudah terlalu sabar menghadapi masalah ini. Ya, dibilang gimana? Hilap lah. Ya terjadi lah kan kayak gitu udah.
Itulah intinya kami itu mempertahankan pekerjaan. Selama ini aman-aman baik. Setelah Holik masuk membawa anggota baru, jadi kerjaan kami selalu diganggu. Dulu kami pernah bersepakat seluruh anggota menjadikan saudara Holik sebagai ketua. Selama kurang lebih 3 bulan namanya. Jadi selama 3 bulan saudara Holik menjabat sebagai ketua, tidak transparan kepada seluruh anggota dalam kepengurusannya. Sampai-sampai saudara Holik menggelapkan kepengurusan. Ya, Jok? Iya betul. Setelah kami tahu dalam kepengurusan saudara Holik tidak transparan, maka kami seluruh anggota sepakat mengadakan pemilihan ulang ketua. Jadi yang mencalonkan diri sebagai ketua saat itu yaitu saudara Husin, saudara Holik CS, yang dihadiri saat itu Kepala Desa Belantijaya, pihak perusahaan, PSJL, DPD Desa Belantijaya, Babin Kamtibmas, anggota DPRD Batanghari. Di waktu pemilihan tersebut dimenangkan oleh saudara Husin. Ya, dah, Jok? Setelah saudara Husin terpilih menjadi ketua, saudara Holik mengundurkan diri dari keanggotaan, bertujuan membentuk organisasi baru untuk merebut atau merampas pekerjaan kami yang telah kami jalankan kurang lebih selama 5 tahun. Maka kami sebagai anggota yang selama ini bekerja di pabrik PMKS PTJL siap mempertahankan pekerjaan kami karena itu priuk nasi kami, walaupun nyawa jadi taruhannya. Hidup Hukatan! Hidup guru! Hidup guru! Siapa kita? Jadi harapan kedepannya seperti apa, Pak? Kan ke depan kemungkinan ya ke siapa kita bilang maksudnya kan? Kalau dari kami Mas ya, untuk ke depan kalau bisa kami itu ya kerja itu damai kan, aman. Tak ada lagi lah konflik macam itu, kalau bisa janganlah, kalau bisa kan. Tapi kalau ya gimana lagi, kita ini bingung mau minta kami ke Mas siapa. Yang jelas itu Pastinya gini lah, kami minta semua ke pemerintahan, identitas kami, tolonglah perhatikan kami orang kecil kan. Pak, kami berharap janganlah dipersulit. Kami kan orang buruh. Kami kan orang buruh, hanya sekedar mencari nafkah untuk anak istri, Sedangkan di sini yang hidup itu bukan dan itulah kerjaan kami. di perusahaan, bukan di dapur orang Tidak untuk cari kaya, enggak, hanya untuk cari makan dan biaya anak istri anak sekolah, itu aja. Enggak butuh kami banyak. Ya kadang-kali kalau pas lagi untung mobil banyak, memang diharuskan seperti itu. Harapan kami ya itulah tadi. kami ingin damai lah. Kami intinya ingin damai lah. Kalau masalah tanya ke depannya kan. Jadi mohon utilitas kami itu di angkat lah, di apa namanya, biar kami usah, nggak ada pengganggu lagi, nggak ada bocor lagi kemudian hari, nggak ada apa namanya rebutan lagi seperti itu. Karena kita ini ibaratnya bisa dibilang orang paling lama ya Mas. Iya. Dari pertama kami. Pertama pabrik sendiri kami mulai kerja juga itu. Harapan ke depan itu terkait daripada serikat ataupun federasi gitu yang ada, kita tidak melenceng daripada tujuan awal gitu, yaitu membuat kesejahteraan para buruh gitu, para pekerja gitu, meningkatkan taraf ekonomi, menjaga daripada kestabilan penghasilannya gitu. Itu semua bisa terwujud apabila pihak-pihak terkait bisa melihat ini dengan mata teropong yang adil. Berkata jujurlah bahwasanya mereka ataupun orang-orang yang bekerja inilah yang berhak di situ. Tak tanpa bahasanya titik lah di situ. Tidak ketik lagi alasan lain. Jikalau memang yang bekerja sekarang itu terkait legalitasnya,
legalitas akunya gitu. Terkait izin perizinannya. Nah, itu kan sama dengan sunnah muakkad lah sebutnya. Dak ketik tuh dak hal, ketik serikat yang benar, tertata dengan rapi, tersusun dengan baik, itu lebih baik dan lebih bagus. Kan gitu. Secara aturan bisa kita terapkan dengan benar. Secara apa? Kebersamaan bisa gitu buat di situ. Dan gitu. Ke depan itu saya minta itu. Para pejabat, para dinas terkait, para aparat, lihatlah yang sebenarnya yang sampai terjadi keributan seperti ini. Iya, kalau dia bicara siapa sih yang berhak bekerja, itu iyalah yang bekerja selama ini yang bekerja. Jangan pula kita di bahasanya kita pelintir-pelintirkan lagi. Bahasa tidak ada berhak kerja, berhak bekerja, serikat A, B, C dan D. Kita bicara jujur, yang berhak bekerja, yang telah bekerja di situ. Terkait dia tidak punya serikat, tuntun dia buat serikat. Tapi hak kemerdekaan, hak memilih mereka untuk gabung ke serikat mana, berikan keleluasaan. Kalau mereka bilang bergabung ke Hukatan, ayo kita fasilitasi. Apa kekurangannya untuk berserikat, itu yang kita beri petunjuk. Kan kita persulit lagi, kayak gitu. Jadi tidak ada lagi bahasnya bentrok. Dan juga di sini saya mohonkan ya, ibarat tolong revisi kembali, tolong kaji kembali tentang pencatatan SP3 tersebut. Yang mana pencatatannya untuk objek kerjanya ialah tempat kami bekerja sekarang. Yang mana SP3 ini yaitu anggotanya orang luar, bahasa orang luar yang kami maksud di situ, yang tidak ada pernah bekerja di situ. Dicatat, tolong revisi kembali, dipelajari kembali, dikaji kembali. Jikalau itu yang menjadi suatu mudarat ke depan dengan terbitnya pencatatan SP3 SPSI ini dengan anggota luar seperti itu, bisa menimbulkan kemudaratan, bisa menimbulkan keributan, mohon dikaji kembali. Jikalau perlu pun mohon dibatalkan pencatatan itu. Karena apa yang berhak menentukan serikat mana yang pegawai di situ, yang ada di situ, yang menaungi para pekerja, yaitu pekerja itu sendirilah yang menentukan serikat mana. Jangan pula dinas pula yang menentukan serikat harus serikat A, B, C dan D. Kalau memang dia nak menentukan serikat mana yang bekerja itu, lepas baju dinasnya, pakai baju serikatnya, kan gitu, jelas. Ada batasan-batasnya di situ. Nah, itu harapan ke depan. Ayo kita sama-sama kita sejahterakan para pekerja ini. Ayo sama-sama kita baiki semua kesalahannya. Ayo kita sama-sama rapikan sesuatu yang belum tertata dengan rapi. Itulah harapan kita ke depan tentang para pekerja di sini. Terkait kawan-kawan saudara kita yang sebelum ini tergabung dengan SP3 SPSI yang belum begawe di situ, yang tidak ada begawe di situ selama itu, baik kita pikirkan, kita cari pekerjaan yang lain. Jangan yang ada setelah saya sebut tadi. Kita sesama carikan peluang kerja, masih banyak kerja yang lain. Mana ada begawe, kan gitu. Jika dia punya pendidikan, dia sesuai dengan profesinya, bisa jadi asisten dabo, kan tuh. Nah itu yang kita harapkan ke depan. Nah, saya rasa itulah untuk mengklarifikasi tentang ini semua.